Baiklah, perkenalkan nama saya Ergida Farizi. Di sini kita akan membahas materi mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, di slide selanjutnya terdapat beberapa gambar. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Ananda semua, apa yang dapat Ananda pahami mengenai gambar yang tertera di PPT ini? Terdapat gambar seorang petani sedang menanam padi, orang sedang bersekolah, lalu ada juga buruh sedang mengangkat barang, dan tentara Jepang yang sedang menawan para kiai maupun santri dan bendera Jepang. Nah, pada gambar ini adalah bagaimana keterkaitan gambar ini dengan materi yang akan kita bahas nanti. Di sini terdapat seorang petani sedang menanam padi. Itu adalah menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Dan juga orang sedang belajar bagaimana menggambarkan kondisi pendidikan Indonesia pada masa Jepang. Dan orang sedang mengangkat barang, bagaimana kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai masuknya Jepang ke Indonesia. Terdapat peta bagaimana atau rute masuknya Jepang ke Indonesia, di mana Jepang masuk ke Indonesia diawali pada tanggal 8 Desember tahun 1941. Jepang ini sampai di Tarakan. Ketika sampai di Tarakan, Jepang langsung melakukan invasi ke daerah yang ada di sekitarnya, seperti yang ada di peta. Nah, seperti itulah Jepang menguasai daerah-daerah di sekitar Pulau Jawa, di mana Jepang menginvasi daerah di luar Jawa terlebih dahulu, baru menguasai Jawa. Lalu pada tanggal 1 Maret tahun 1942, Jepang mulai menduduki Teluk Banten, Pantura, dan Pasuruan. Secara bersamaan Jepang berhasil menduduki ketiga daerah tersebut. Setelah menduduki ketiga daerah tersebut, barulah Jepang melakukan invasi secara besar-besaran kepada Belanda. Sehingga pada 8 Maret tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat. Nah, pada saat itulah Jepang mulai menguasai Indonesia. Lalu setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang mulai membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. Nah, terdapat peta di PPT ini, yang mana wilayah 1 yaitu mencakup antara Jawa dan Madura. Lalu wilayah 2 yang mencakup seluruh wilayah bagian Sumatera. Lalu yang ketiga adalah yang mencakup wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Irian. Nah, ini terdapat dua poster propaganda yang dilakukan oleh Jepang. Di sini Anda dapat melihat bagaimana Jepang menarik simpati maupun hati rakyat Indonesia pada saat itu, yang mana menyebabkan masyarakat menerima Jepang secara besar hati atau secara sukacita. Di mana pada awal kedatangannya, Jepang bersikap baik kepada masyarakat Indonesia dan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Selain itu, Jepang juga menciptakan propaganda untuk menaruh kepercayaan hati bangsa Indonesia, seperti propaganda Gerakan 3A. Gerakan 3A ini yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Yang mana posternya adalah sebelah kiri ini Jepang Pelindung Asia, ini Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. Nah, di sebelah kanan adalah propaganda yang dilakukan oleh Jepang dengan menjanjikan mengiming-imingkan janji-janji yang dapat kita lihat adalah sangat mengindahkan pada saat itu. Nah, lalu kebijakan Jepang di bidang sosial.
Nah, di mana kebijakan Jepang di bidang sosial ini adalah 3 poin. Yang pertama, masyarakat dijadikan sebagai pekerja romusa. Yang kedua, kinrohoshi, yaitu penyerahan bahan panganan rakyat secara besar-besaran. Yang ketiga, pelaksanaan Jugun Yanfu. Di mana sebelah kanan ini adalah ada poster bagaimana buruh paksa zaman Jepang, atau bisa kita sebut dengan romusa. Lalu yang kedua, yang tadi kinrohoshi. Kinrohoshi ini adalah penyerahan bahan pangan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak Jepang. Jadi hasil perkebunan, hasil pertanian masyarakat Indonesia itu diserahkan secara keseluruhannya kepada pihak Jepang tanpa diberikan imbalan. Lalu yang ketiga tadi Jugun Yanfu, yaitu wanita penghibur bagi tentara Jepang. Nah, ketika Jepang untuk mendapatkan wanita tersebut, Jepang melakukan suatu tipuan di mana mereka menjanjikan bahwa akan memberikan pekerjaan yang layak kepada para wanita-wanita ini, tetapi ketika sudah berhasil dibawa, mereka dijadikan budak pemuas nafsu oleh tentara Jepang. Nah, yang selanjutnya adalah kebijakan Jepang di bidang ekonomi. Dapat kita lihat media gambar yang ada di slide PPT, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia yang kurus pada saat itu, yang mendapatkan penyakit, lalu mereka dipaksa untuk menyerahkan bahan pangannya, mereka dipaksa untuk menanam tanaman yang dibutuhkan oleh Jepang. Di mana kebijakan Jepang ini, yang pertama, Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Lalu yang kedua, masyarakat diwajibkan menanam padi, pohon jarak, dan kapas yang nilai jualnya tinggi dan memenuhi kebutuhan perang. Lalu yang ketiga adalah menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki, di mana kebijakan yang diterapkan oleh Jepang ini mengakibatkan pemenuhan bahan pangan semakin berat, lalu rakyat menjadi sangat sengsara, kelaparan, dan banyak mendapatkan penyakit. Nah, lalu kebijakan Jepang di bidang militer. Ini terdapat beberapa poster ya, yaitu poster organisasi yang dibentuk Jepang, lalu poster orang sedang berlatih kemiliteran baris-baris. Di mana pada bidang militer, Jepang memberikan pelatihan militer dasar kepada masyarakat Indonesia, di mana pada masa Belanda dahulu itu tidak didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi ketika Jepang berhasil menduduki Indonesia, Jepang mulai membentuk organisasi militer maupun semi militer, di mana organisasi militer adalah Eiho, Peta, di mana yang mana organisasi militer ini dibentuk adalah dengan tujuan untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Mereka dibekali dengan pelatihan dasar militer, mereka dilatih cara menggunakan senjata, lalu cara atau taktik untuk berperang. Serta pada organisasi yang semi militer seperti Sui Shintai, Keibodan, Seinendan, Fujinai, dan Hizbullah, itu adalah organisasi yang kemasyarakatan, tetapi mereka tetap diajarkan dasar-dasar militer, yang mana tujuannya adalah sama, untuk membantu Jepang ketika menghadapi perang nantinya. Nah, lalu kebijakan Jepang di bidang pendidikan, di mana pada masa pendudukan Jepang di bidang pendidikan, sekolah sangat berbeda dengan pada masa Belanda, di mana pada masa Belanda masyarakat itu sangat terbatas untuk mengikuti pendidikan dan adanya perbedaan kasta oleh pihak Belanda. Tetapi
ketika Jepang masuk, masyarakat pribumi dapat merasakan bangku pendidikan. Di mana pada masa Jepang adanya pergantian nama sekolah dari HIS menjadi sekolah rakyat, dari MULO dan HBS menjadi sekolah menengah pertama, HMS dan HBS menjadi sekolah menengah tinggi. Lalu sisi positif dari kebijakan ini adalah boleh berbahasa Indonesia, boleh berkibarnya bendera merah putih, hilangnya diskriminasi rasial antara anak Indonesia dengan anak Belanda, adanya sistem persekolahan makin terbuka. Tapi ada aturan-aturan yang tidak menyenangkan pada masa Jepang ini, yang mana laki-laki diwajibkan gundul atau botak. Itu adanya latihan berbaris yang menyita waktu pelajaran, terus wajibnya melakukan shikire. Shikire ini adalah membungkukkan badan ke arah Tokyo. Ini adalah tradisi Jepang. Lalu ada terlalu seringnya kinrohoshi atau kayak kerja bakti gitu. Terus terlalu banyak senam yang dilakukan yang diadakan oleh Jepang. Jadi untuk belajarnya itu mungkin mendapatkan sedikit waktu karena kebanyakan kegiatan yang di luar kelas. Fokus utama pada pendidikan ini adalah untuk membantu Jepang di Perang Asia Timur Raya tadi. Makanya ketika di pendidikan ini materi maupun pelajaran itu yang diberikan adalah cuma dasar-dasarnya. Kebanyakan para pelajar atau siswa di sekolah itu diajarkan cara berbaris, dasar-dasar militer dan taktik berperang. Nah, selanjutnya adalah berakhirnya Jepang di Indonesia, di mana diakibatkan kebijakan Jepang yang membuat rakyat menjadi sengsara dan sangat merugikan Indonesia. Akhirnya Jepang mendapatkan perlawanan dari berbagai daerah. Tidak hanya itu, perlawanan yang juga dilakukan oleh organisasi bentukan Jepang seperti PETA yang melakukan perlawanannya di Blitar. Nah, dapat kita lihat di poster adalah yaitu masa-masa kekalahan Jepang di Indonesia, di mana pada tanggal 6 sampai 9 Agustus tahun 1945 dua kota penting Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, itu dibom oleh pihak sekutu yang menyebabkan kondisi Jepang melemah pada saat itu. Lalu disambung pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang mulai mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dengan menyerahnya Jepang pada sekutu menandai terjadinya kekosongan kekuasaan Indonesia. Nah, hal itulah yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi terdapat perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua terhadap rencana proklamir kemerdekaan Indonesia, di mana golongan pemuda menginginkan suatu pernyataan kemerdekaan yang dramatis dan keluar dari bayang-bayang pemerintahan pendudukan Jepang. Tetapi golongan tua masih menunggu dari pihak Jepang untuk karena Jepang ini kan tadi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Nah, dari golongan tua ini adalah menunggu dari Jepang. Lalu disambung pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, di mana Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan pemuda dari rumahnya di Jakarta. Di mana penculikan ini dilakukan bertujuan untuk
memaksa Bung Karno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sehingga Soekarno-Hatta dan perwakilan dari generasi tua pun setuju untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan di kediaman Soekarno di Penggagasan Timur. Nah, dengan berhasilnya menyatakan proklamir kemerdekaan tadi dengan membacakan teks proklamasi, maka Indonesia pada saat itu berhasil merebut dan mencapai kemerdekaannya, di mana Jepang setelah kalah itu mundur dari Indonesia dan adanya kekosongan kekuasaan di Indonesia, dan itulah dimanfaatkan oleh para pemuda maupun para tokoh-tokoh bangsa untuk mulai memproklamirkan dan menyusun pemerintahan di Indonesia. Nah, mungkin segitu materi tentang pendudukan Jepang secara singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ini sampai kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.